Bisnis, saudara, indeks harga saham bergerak dramatis di perdagangan 18 Maret 2025. Aksi jual besar-besaran melanda bursa saham di sesi pertama. Indeks harga saham dibuka di level 6.458, langsung terkoreksi di zona merah. Grafik turun terus berlanjut, bahkan lebih dari 5%. Titik terendah bursa kemarin ada di 6.011. Ini sekaligus menjadi posisi paling lemah sejak pandemi COVID-19. Meski terjatuh di sesi pertama, IHSG langsung bergerak cepat dan pulih di sesi 2 dan ditutup ke level 6.223. Saat bursa terjatuh 18 Maret, Otoritas Bursa Efek Indonesia memberlakukan pembekuan sementara atau trading hold perdagangan. Istilah umumnya bursa disuspend. Trading hold dilakukan sesuai prosedur standar karena transaksi sudah sempat menyentuh 6%. Ini adalah penghentian perdagangan pertama sejak pandemi COVID. Setelah 30 menit perdagangan ditutup, pergerakan indeks mulai membaik sejak dibuka kembali pukul 11:49. Hari ini transaksi sempat menyentuh 6%. Jadi sesuai SOP di Bursa Efek, ketika di atas 5%, kami lakukan trading halt namanya. Kita suspend perdagangan selama 30 menit. Setelah 30 menit, kita buka kembali. Jadi kalau kita lihat hari ini sudah pembukaan dari trading halt. Sehingga perdagangan sudah seperti biasa. Dan terlihat bahwa bahkan sudah membaik. Ya, pada waktu penutupan di angka 6%, sekarang sudah lebih baik. Dana asing juga kabur dari pasar saham, saudara. Dalam satu hari, investor asing melakukan aksi jual bersih sampai 2,49 triliun rupiah. Kalau ditarik ke belakang, sejak masa transisi pemerintahan, asing keluar dari bursa ini sebesar 42 triliun rupiah. Kami kutip dari Bloomberg, analis Mitsubishi UFJ Financial Group yang merupakan lembaga keuangan terbesar di Jepang bilang, investor mengkhawatirkan defisit APBN yang makin besar. Jika tidak ada hal yang meyakinkan, dana asing masih akan keluar dari pasar saham Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan rumor mundur dari jabatan saat ini tidak benar. Sri Mulyani berusaha meyakinkan market yang terus tertekan bahwa pengelolaan APBN tetap dilakukan secara profesional. Dari APBN yang tekor di awal tahun memasuki Maret, penerimaan bruto perpajakan sudah naik 6%. Defisit APBN juga dijaga di level 2,5%. Sri Mulyani mengklaim beberapa indikator seperti penawaran yang masuk saat lelang surat utang negara menunjukkan kepercayaan investor baik domestik dan asing masih terjaga. Saya juga menegaskan banyak yang berumor mengenai posisi saya. Sampai sekarang saya tetap fokus menjalankan tugas negara, kepercayaan Presiden untuk mengelola APBN dan keuangan negara secara profesional. Ini untuk menegaskan terhadap berbagai rumor mengenai posisi Menteri Keuangan. 2 pekan lalu, Presiden Prabowo Subianto menerima 8 konglomerat di Istana. Apakah pertemuan ini sama sekali tidak meninggalkan jejak hijau di bursa saham? Ada apa antara Presiden Prabowo, konglomerat, dan anjoknya bursa saham Indonesia? Kompas Bisnis tanya ke Alfred Tenggolan, analis dan praktisi saham Praus Capital. Selamat pagi, Pak Alfred, apa kabar? Halo, selamat pagi. Kabar baik, Mbak Asri. Ya, Pak Alfred, kita bahas ke domestik dulu. Ada beberapa pernyataan Presiden ini yang cukup kontroversial tentang bursa. Kemudian konglomerat ini sempat berkumpul di Bursa Efek Indonesia. Berlanjut, Presiden ini mengundang pemilik kapitalisasi besar di market ini ke Istana. Jarang sekali nih konglomerat muncul di publik. Tapi kenapa bursa ini tetap anjlok? Ya, kalau kita lihat memang tadi bahwa penurunan yang terjadi kemarin memang cukup signifikan ya, hingga mencapai 5%, sehingga bursa kita juga mengalami penghentian sementara. Kalau kita lihat memang penurunannya memang lebih kepada tadi tren penurunan yang memang sudah terjadi sebelumnya. Cuma memang kita lihat bahwa akumulasi hari kemarin juga cukup dalam. Jadi faktor terbesarnya kita lihat tidak ada perubahan dari beberapa hari yang lalu ya. Kita lihat asing masih masif melakukan aksi jual, terkhusus tadi top
empat bank terbesar kita, BCA, Mandiri, BRI, dan juga BNI. Sementara pada kejadian kemarin, kenapa IHSG turun jadi cukup drastis? Karena faktor tadi minat belinya tidak cukup banyak, sehingga tadi ketika ada aksi jual yang besar itu yang membuat harga turun semakin dalam, sehingga membuat itu koreksi IHSG juga semakin besar. Jadi kalau kita lihat, kalau mencermati tadi kita breakdown dasar kenapa terjadi aksi jual, mungkin masih tetap sama ya, ada isu-isu besar yang menjadi concern dari asing, tidak lepas juga dari faktor global. Justru yang menjadi pertanyaan tadi adalah ternyata minat beli dari domestik sendiri tidak cukup besar, sehingga tidak mampu menahan penurunan harga akibat aksi jual yang cukup tinggi dari investor asing tersebut. Dan kalau ini kita lihat memang karena faktor juga hampir sama ya, kita lihat memang bahwa kekhawatiran pasar memang bisa ada dua respon, bisa aksi jual dan tadi wait and see. Jadi ketika terjadi wait and see, tidak ada minat beli juga, ini juga menjadi kontribusi penurunan indeks, terkhusus ketika terjadi aksi jual. Jadi kalau kita lihat memang tadi respon lebih kepada tadi investor khususnya domestik yang memang masih belum cukup yakin. Makanya ketika ada kunjungan kemarin dari DPR sebagai bentuk perhatian yang dilihat oleh pasar, ternyata kepercayaan diri investor juga mengalami kenaikan. Bahkan dari malam juga kita lihat Kementerian Keuangan, Bu Sri Mulyani juga sudah menyampaikan statement, dan ini juga kita lihat akan mendorong confidence pasar. Dan kalau menurut kita kondisi ini tentu akan memberikan sentimen positif bagi pasar pagi ini. Dan kalau ini memang benar, berarti ini memang menunjukkan bahwa memang kepercayaan domestik yang relatif memang tidak besar, sehingga membuat tadi faktor minat beli juga tidak terlalu cukup besar. Artinya dari domestik ini ada aksi wait and see ataupun juga ini menahan, belum ada yang membeli begitu ya, aksi beli yang membuat kemarin juga sebelumnya di hari-hari sebelumnya ya, di mana investor ini melakukan aksi jual, ini yang membuat tadi IHSG turun. Nah, kalau melihat pergerakan saham ini misal milik Prayogo Pangestu, ada Brand, PTRO dan kode saham cuan, lalu kalau afiliasi konglomerat Aguan atau Sugianto Kusuma di PIK ini seperti PANI dan CBDK, ini polanya hampir sama. Anjlok dulu lalu pulihnya sangat cepat. Nah, apa yang market baca? Apakah ada hubungan yang tidak baik-baik saja antara presiden dan konglomerat yang tercermin begitu dari pergerakan saham, atau bagaimana, Pak Alfred? Ya, kalau saya melihat dari sisi analis, kita lihat konglomerasi grup Barito yang kita sebut tadi ya, grup saham Pak Prayogo, kita memang melihat bahwa koreksi yang terjadi kemarin juga bisa dibilang akumulasi ya, sudah terjadi di beberapa hari sebelumnya. Bisa dikatakan tadi beberapa konglomerasi grup Pak Prayogo atau BRPT memang dari awal tahun sudah turun hampir 50%. Jadi relatif udah cukup dalam, dan kalau kita lihat di tahun lalu memang, atau 2 tahun yang lalu memang ternyata kontribusinya naik juga cukup signifikan. Bahkan kita juga mengatakan bahwa ada pergerakan irasionalitas dari kenaikan yang terjadi di 2023, 2024 terhadap saham-saham tersebut. Jadi ketika naik cukup signifikan, tahun ini mengalami penurunan, menurut kita hal yang cukup fair ya, artinya bahwa memang sudah mulai menyesuaikan penurunan harganya. Jadi kalau kita melihat tadi kepada beberapa pertemuan atau kejadian atau event tadi, mungkin relasinya tidak cukup banyak terhadap pergerakan harga saham ya. Jadi kalau kita lihat memang pergerakan saham 4 konglomerasi perbankan, 4 konglomerasi grup Barito memang bisa dibilang sudah terjadi trennya memang dari awal tahun kemarin, sehingga kita katakan bahwa kejadian yang terjadi pada perdagangan kemarin untuk konglomerasi grup Barito lebih kepada dampak ikutan ya. Kalau kita lihat kemarin memang drive penurunan IHSG terbesar itu dipimpin oleh perbankan, khususnya tadi Bank BUMN, yang membuat tadi beberapa saham-saham lain juga mengalami ikutan. Tapi kalau kita lihat justru pemulihan untuk saham-saham yang terdampak ikutan tadi, ternyata pemulihannya, recovery-nya lebih cepat pada akhir perdagangan. Jadi itu yang membuat kita mengatakan bahwa sebenarnya ini memang ada faktor tadi minat wait and see yang memang masih cukup tinggi, sehingga menahan aksi beli ketika harga saham juga sudah turun drastis. Namun di satu sisi juga kita lihat memang ada juga herding behavior ya. Jadi kita melihat ada beberapa investor yang memang mencoba masuk melakukan trading, namun kembali mungkin skenario yang tidak sesuai dengan pergerakannya, sehingga terjadi juga menyumbang kontribusi terhadap aksi jual. Baik, terakhir Pak, singkat saja, ini persepsi apa sih sebetulnya yang memengaruhi psikologis investor? Lalu akan sejauh mana IHSG ini melemah, atau munculnya Menteri Keuangan yang bilang akan menjaga range defisit APBN, ini apakah cukup meredam gejolak?
Ya, kalau kita lihat memang tadi gambaran yang diberikan oleh Kementerian Keuangan di pasar surat berharga tentu akan menjadi kondisi yang atau signal yang cukup bagus sebenarnya bagi pasar ya, karena kalau kita tahu bahwa surat hutang jangka panjang memang lebih bersifat jangka panjang, sehingga kalau kita lihat bahwa pada kondisi yield yang relatif masih stabil, artinya memang tidak ada penambahan risiko yang dibobotkan oleh investor terhadap tadi kondisi ekonomi Indonesia. Yang kedua, kita belajar bahwa memang tadi bahwa informasi yang masuk ke investor itu memang sangat banyak, dan kita kadang-kadang bukan hanya kita kategorikan rumor tapi juga bicara hoax. Jadi ini tentu tadi perlu perhatian khusus dari regulator terkait dengan tadi bagaimana memberikan informasi yang lebih banyak, yang lebih baik kualitasnya terhadap pasar, sehingga ini juga akan mengurangi volatilitas bursa. Karena kita tahu bahwa dalam 4 tahun terakhir kita tahu bahwa bursa kita, pasar saham kita sedang dibanjiri oleh investor retail, dan konsumsi retail terhadap informasi juga sangat banyak ya, yang tadi tidak hanya bicara masalah fakta tapi juga bicara masalah rumor dan juga bahkan hoax, dan ini yang memang ikut mempengaruhi behavior para investor short term. Jadi mungkin perlu dicermati. Yang ketiga adalah komunikasi pemerintah ya terhadap beberapa isu juga mungkin relatif harus lebih cepat ya, karena kita tahu bicara masalah pasar keuangan, pasar saham itu memang perlu respon yang cukup cepat. Jadi itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Artinya market ini butuh informasi yang lebih baik yang bisa meyakinkan, kemudian juga dari pemerintah harus lebih cepat merespon isu-isu ataupun juga hal-hal yang terjadi supaya tidak menggoyang market begitu. Baik, terima kasih Pak Alfred Nainggolan, praktisi dan analis Praus Capital. Sehat selalu Pak Alfred. Oke, makasih. Saudara, sidang pra-peradilan yang diajukan mantan Ketua KPK Firly Bahuri akan digelar hari ini. Firly sudah 3 kali mengajukan gugatan pra-peradilan atas kasus tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda di Sapa Indonesia Pagi. Sama. Dunia dikuasai calon Arab. Aku harus menyelamatkan ayah. Kekuatan doa ibu mengiringiku. Calon Arab musnah. Semua bebas dari perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan. Aku ingin air yang lebih baik untukku. Aku Viva, lahir dari alam, melewati 7 tahap nano purifikasi. Hanya mengandung mineral baik yang bikin sesehat itu. Begitu sejuk di tiap teguh. Aku Viva, murni sehat alami dari Wings Food. Dunia harus dibebaskan dari perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan. Oh my god, it's Indomie! Indomie seleraku. Tahu nggak? Floridina bulirnya banyak. Bulir jeruk asli nih. Berasa langsung disegerin jeruk Florida. Yang Floridina Coco ada Coco Beats-nya. Pas kegigit tercui-cui kokonya. Floridina dari Wings Food. Indahnya silaturahmi bikin haru. Aqua dulu. Datang dari gunung-gunung terpilih, kaya akan mineral yang seimbang. Aqua, tetap segar di hari raya. Aqua, 100% murni. Dunia harus dibebaskan dari perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan. Flu dan batuk nih. Untung ada Bodrek Flu dan Batuk PE. Formula pas dan efektif. Ahlinya redakan flu dan batuk tanpa ngantuk. Sakit bos. Kaki keinjak. Terus menangkan harimu. Rasa manis gurih tuh kayak gimana sih? Rasanya kayak crackers renyah yang dipanggang hingga kemasan dengan krim coklat yang lezat. Rasanya kayak Ritz. Manis dan gurih dalam kemasan 2000.
Dunia harus dibebaskan dari perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan. Oh! Oh my god! It's Indomie! Indomie seleraku. Dunia harus dibebaskan dari perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong. Saudara, mantan Ketua KPK Firly Bahuri akan kembali menjalani sidang pra-peradilan terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sebelumnya Firly Bahuri telah mengajukan gugatan pra-peradilan terhadap Polda Metro Jaya soal penetapan tersangka pada November 2023 lalu. Namun, gugatan tersebut ditolak hakim. Pada 22 Januari 2024, Firly kembali mengajukan gugatan, namun ia mencabutnya. Firly Bahuri menghadapi 3 perkara di Polda Metro Jaya. Kasus pertama terkait dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo, kedua dugaan tindak pidana pencucian uang, dan ketiga soal pelanggaran Undang-Undang KPK yang mengatur larangan dan sanksi bagi pegawai KPK bertemu dengan pihak berperkara. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, jurnalis Kompas TV Eril Wiranata dan juru kamera Aufa Farid saat ini berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengikuti sidang pra-peradilan yang diajukan Firly Bahuri. Eril, selamat pagi. Apa alasan Firly mengajukan lagi pra-peradilan? Karena ini sudah yang ketiga kalinya dari pantauan dan informasi yang Anda bisa sampaikan kepada kita. Ya Mario, memang dari informasi yang kami dapatkan dari kuasa hukum mantan Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan bahwa ini merupakan upaya yang mereka harus perjuangkan dalam status tersangka kliennya yaitu Firly Bahuri. Bagi mereka ini ada keadilan yang mereka harus perjuangkan terkait dengan status tersangka yaitu Firly Bahuri. Dan nantinya memang ini akan berlangsung pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan kali ketiga gugatan mantan Ketua KPK Firly Bahuri yang dimana ia sudah mengajukan pada pertama kali gugatan pra-peradilan pada tahun 2023, namun dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak atau tidak menerimanya. Lalu kemudian ia mengajukan kembali gugatan pra-peradilan kedua, namun ia mencabutnya. Dan ini menjadikan kali ketiga ia menggugat pra-peradilan yang dimana ia bertujuan untuk terkait dengan sah atau tidaknya status tersangka tersebut. Dan memang dari pihak Polda Metro Jaya mengatakan mereka akan siap untuk mengikuti pra-peradilan ini. Karena baginya ini sama saja dengan pra-peradilan pertama dengan materi yang sama. Sehingga mereka akan siap. Dan mereka juga menyatakan bahwa penetapan status tersangka tersebut sudah sesuai dengan apa yang mereka jalani. Sehingga ini baginya adalah profesional. Mario. Ya, terima kasih Eril Wiranata dan juga juru kamera Aufa Farid atas laporan yang disampaikan. Selamat bertugas kembali. Saudara, jangan kemana